warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di kompleks Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji fikih doa dan zikir. Maka kita harus memperhatikan adab. Belum masuk masjid baca doa. Tadi sudah baca berdoa belum? Sudah? Sudah. Sing urung? Ya urung. Sing wis-wis sing urung? Urung. Ya. Ada beberapa redaksi yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk masjid adalah Bismillah wassalamu ala Rasulillah Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Yang lebih familiar adalah doa yang terakhir, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Adapun yang awalnya Bismillah wassalamu ala Rasulillah, mungkin ada di antara kita yang baru dengar hari ini. Jadi doanya napa? Bismillah wassalamu ala Rasulillah Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Saya baca dulu, nanti panjenengan mengikuti. Bismillah, monggo. Wassalamu ala Rasulillah Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Ayo bareng-bareng, 1, 2, 3. Bismillah wassalamu ala Rasulillah Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Apa dalil yang melandasi doa tersebut? Dalilnya ada 2. Ya, dalilnya ada 2. Yang pertama adalah apa yang dituturkan oleh putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinten? Fatimah radhiyallahu anha. Apa kata beliau? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid qala
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila masuk masjid, beliau biasa membaca doa Bismillah wassalamu ala Rasulillah, dengan menyebut nama Allah, semoga keselamatan terlimpahkan kepada siapa? Rasulullah. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih li ghairihi oleh Al-Arnaud. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua yang familiar buat kita adalah sebuah hadis yang disampaikan oleh seorang sahabat Nabi SAW yang dikenal dengan julukan Abu Usaid. Sinten Bu? Abu Usaid radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, idza dakhala ahadukumul masjid falyaqul, seandainya kalian masuk masjid, hendaklah membaca Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Hadis riwayat Muslim. Jadi dua hadis di atas kita gabungkan jadi satu. Doanya berarti Bismillah, terus apa? Wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Apa kandungan dari doa ini? Doa ini diawali dengan basmalah, yaitu ucapan apa? Bismillah. Apa sih artinya Bismillah? Bismillah kan biasa diterjemahkan dengan menyebut nama Allah. Kata para ulama, maksudnya adalah saat kita menyebutkan nama Allah, intinya kita minta pertolongan dari siapa? Allah. Makanya ketika kita akan melakukan macam-macam aktivitas itu disunahkan baca apa? Bismillah. Mau makan, baca apa? Bismillah. Kenapa? Karena kita butuh pertolongan Allah supaya bisa makan. Kalau nggak ditolong sama Allah, tidak mungkin. Apa iya, Ustaz? Iya. Walaupun makanan itu sudah tersedia. Ada nggak orang makanan sudah tersedia lengkap, dia sudah duduk di atas kursi, piring sudah disediakan, tapi ternyata nggak bisa makan makanan itu? Ada? Kenapa? Stroke. Kenapa? Stroke. Ujuk-ujuk tiba-tiba tangannya kaku. Wonten? Ada. Padahal makanannya sudah siap. Dia sudah duduk di kursi makan. Di depannya ada meja makan. Semuanya sudah siap. Tapi tiba-tiba tangannya nggak bisa digerakkan. Mati separuh. Jadi kita itu mau melakukan apapun butuh pertolongan dari siapa? Allah. Makan itu hal duniawi, nggih. Hal apa? Dunia. Hal ukhrawi, ibadah, itu pun juga kita nggak mungkin akan bisa melakukannya kalau nggak dibantu sama Allah. Makanya kita masuk masjid baca apa? Bismillah. Artinya kita ini sedang minta pertolongan kepada Allah supaya bisa beribadah dengan baik di masjid. Rata-rata orang berangkat ke masjid untuk apa? Ibadah. Contohnya apa? Sholat. Mau sholat wajib, mau sholat sunnah. Apa lagi? Baca Quran. Terus zikir. Terus Dasiki lagi ngapa gie? Menghadiri apa? Pengajian. Itu dok ibadah di masjid. Sedekah, iktikaf, ya. Dan masih banyak yang lain. Maka ibadah yang sudah kita rencanakan itu untuk kita kerjakan di masjid, itu nggak mungkin akan bisa terlaksana kalau tidak mendapatkan bantuan dari siapa?
Makanya ketika kita akan masuk masjid, kita baca bismillah. Bismillah, aku mohon pertolongan darimu ya Allah. Kira-kira seperti itu. Pertolongan supaya apa? Supaya bisa menjalankan semua ibadah ini secara baik. Baik lahirnya atau batinnya. Lahir apa batin? Dua-duanya. Salatnya lahiriahnya baik, batiniahnya juga baik. Maksudnya gimana Ustaz? Lahiriahnya baik ya gerakannya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gerakan itu lahiriah. Bacaannya juga sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bacaan itu lahiriah. Kita minta kepada Allah supaya ditolong solatnya maksimal lahiriahnya. Dan juga maksimal batiniahnya. Apa itu solat batiniahnya? Ya khusyuknya. Kenapa? Khusyuk. Apalagi batin? Ikhlas. Kenapa? Ikhlas. Karena belum tentu orang yang sholatnya secara lahir baik, ikhlas. Belum tentu. Ada orang Masya Allah, sholatnya kerton mempeng banget. Tapi mboten ikhlas. Baik atau tidak? Tidak baik. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, semoga saya ini ibadah yang saya lakukan ini bisa mendapatkan kebaikan lahir maupun batin. Ngaji juga sama. Ngaji itu perlu diperhatikan lahirnya, perlu diperhatikan apa? Batin. Lahirnya gimana? Lahirnya misalnya kita ngaji duduknya yang bagus, ya itu lahir ya. Kemudian orang ngobrol, itu lahiriah. Batiniahnya apa? Batiniahnya fokus. Ada orang Masya Allah duduknya rapi gitu, tapi orangnya suaranya blas. Yang ada adalah suara nafas yang begitu teratur. Maksudnya apa Bu? Orang kurang ngantuk turu, ujung-ujung wis bubar. Ya. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan ibadah-ibadah yang akan saya kerjakan di masjid ini Engkau bantu, Engkau tolong sehingga bisa aku laksanakan sebaik mungkin lahiriahnya maupun batiniahnya. Itu kira-kira makna dari bismillah. Terus setelah kita membaca bismillah, kita mengucapkan salam kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ucapkan wassalamu ala Rasulillah. Kenapa kita membaca salam kepada Rasul SAW? Sebagai salah satu wujud penghormatan. Penghormatan siapa? Kita. Kepada siapa? Rasulullah SAW. Apakah kita harus hormat kepada Rasul? Harus. Karena jasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita besar apa kecil? Besar banget. Yang ngajari kita cara beribadah yang benar kepada Allah, sinten? Ya Rasulullah SAW. Yang nyontoni kita sholat dengan benar, yang nyontoni kita puasa dengan benar, yang nyontoni kita baca Quran dengan benar, yang nyontoni kita zikir dengan benar, yang nyontoni kita birrul walidain dengan benar, yang nyontoni kita silaturahim dengan benar, sinten? Rasulullah SAW. Makanya jasa Rasulullah SAW kepada kita itu besar sekali. Maka salah satu wujud terima kasih kita, salah satu wujud terima kasih dan apresiasi serta penghormatan kita kepada Nabi SAW adalah dengan membaca sholawat dan membaca salam. Assalamu ala Rasulillah. Apa artinya? Salam artinya adalah doa memohon keselamatan. Doa apa? Memohon keselamatan. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
keselamatan untuk Nabi kita Muhammad SAW, di mana? Di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat. Di mana? Di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat. Jadi kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan Nabi kami yang mulia selamat di dunianya, selamat di alam barzakhnya, dan selamat di akhiratnya. Ya walaupun kita enggak doa pun ya Nabi pasti nopo selamat. Tapi inilah wujud ekspresi penghormatan dan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kalau kita enggak baca salam kepada Rasul SAW, siapa yang rugi? Rasulullah atau kita? Kita yang rugi. Kita enggak dapat pahala. Rasulullah SAW nggak akan rugi ketika kita nggak mengucapkan salam dan sholawat kepada beliau, nggak akan rugi. Kenapa? Karena beliau sudah dijamin masuk surga. Tapi sebagai wujud kasih sayang kita, kecintaan kita, penghormatan kita, pengagungan kita kepada Nabi SAW, makanya kita pun membaca salam kepada beliau. Dah, ini adalah doa yang di awal. Bismillah wassalamu ala rasulillah. Setelah itu kita membaca doa yang sangat terkenal, yaitu Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Apa artinya? Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Jadi pintu-pintu rahmat Allah itu banyak atau sedikit? Banyak. Makanya di sini dikatakan abwaaba, pintu-pintu. Jadi kita ini selalu membutuhkan rahmat Allah. Terutama ketika kita masuk ke masjid. Ketika kita masuk ke masjid dan kita beribadah kepada Allah, apa tujuannya? Kita pengen disayang sama Allah. Apa tujuannya? Kita pengen dapat pahala. Apa tujuannya? Kita pengen masuk surga. Dan seluruh tujuan-tujuan mulia tadi, pahalanya dapat, kasih sayangnya dapat, surganya dapat, itu tidak mungkin akan kita dapatkan kalau kita tidak mendapatkan rahmat dari sinten? Allah. Maka kita itu butuh banget dengan rahmat Allah. Jangan pernah mengandalkan kekuatan pribadi. Jangan pernah kita mengandalkan usaha lahiriah tok. Jangan. Walaupun kita sudah maksimal. Walaupun kita sudah berusaha sekuat tenaga. Jangan sampai kita menonjolkan, menyombongkan kekuatan pribadi kita. Kenapa? Karena itu bertolak belakang dengan intinya ibadah. Apa sih Ustadz intinya ibadah? Intinya ibadah itulah merasa rendah di hadapan Allah. Kenapa? Merasa rendah di hadapan Allah. Merasa kecil di hadapan Allah. Kenapa kita merasa rendah di hadapan Allah? Karena yang maha tinggi sinten? Kenapa kita merasa kecil di hadapan Allah? Karena yang maha besar hanyalah Allah. Coba jenengan perhatikan, ketika kita sholat, kita letakkan anggota tubuh yang paling istimewa di tanah, di lantai. Napa niku? Nih, kepala. Ketika apa? Ketika sujud. Itu adalah posisi paling merendahnya seorang hamba di hadapan Tuhan. Makanya doa ketika sujud itu amat sangat mustajab. Kenapa? Karena saat itu seorang hamba paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa Ustaz? Iya, karena anggota tubuh yang paling terhormat pun kita letakkan di atas lantai serendah-rendahnya. Saya tanya sama jenengan. Ketika ada orang datang kepada jenengan, ketemu terus ngeplak sirah, marah atau tidak? Marah. Tapi kalau nepuk-nepuk pundak, marah enggak? Ketemunya biasa, Bok, sehat, Bok, sehat. Tapi begitu ketemu langsung sehat, Bok, sehat. Yang dikeplakin apa? Kepala, marah enggak?
marah. Kenapa? Karena kepala lebih istimewa daripada apa? Pundak. Nah, anggota yang paling istimewa ini kita tempelkan, kita taruh di atas lantai tempat yang paling rendah. Sebagai apa? Sebagai wujud ekspresi perasaan rendah kita di hadapan Allah. Makanya ketika kita sujud bacanya apa? Subhana Rabbiyal A'la. A'la apa artinya? Maha tinggi. Jadi ketika kita sedang merendah serendah-rendahnya, kita mengaku bahwa Allah adalah zat yang maha tinggi setinggi-tingginya. Jadi disitulah inti ibadah. Jadi inti ibadah adalah kita merendahkan diri di hadapan Allah yang maha tinggi dan merasa kecil di hadapan Allah yang maha besar. Makanya ketika sholat itu bacaan yang paling sering dibaca apa? Jeneng sepi. Kok Al-Fatihah? Bacaan yang paling sering dibaca ketika sholat apa? Subhanallah. Apa jajan? Allahu Akbar. Napa? Allahu Akbar. Berapa kali coba? Ya berkali-kali. Wong mulai sholat aja dengan Allahu Akbar. Mau ruku? Allahu Akbar. Mau sujud? Allahu Akbar. Bangkit dari sujud? Allahu Akbar. Sujud lagi? Allahu Akbar. Bangkit, Allahu Akbar. Rakaat kedua, bangkit, Allahu Akbar. Berapa kali? Orang tahu ngitung sih. Saya tanya, Allahu Akbar artinya apa? Allah Maha Besar, berarti dewek cilik. Mulanya aja gemagus. Wong cilik gemagus iku priwe sih ya. Ketika seorang hamba itu sombong, ketika seorang hamba angkuh, itu artinya dia nggak paham kenapa dia beribadah kepada Allah. Jadi beribadah kepada Allah itu intinya adalah merendahkan diri, merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita merasa kecil, merasa lemah, karena Allah karena Allah maha kuat. Ya, saya ulangi ya. Kita merasa rendah karena Allah maha tinggi. Kita merasa kecil karena Allah maha besar. Kita merasa lemah karena Allah maha kuat. Oke, itu perbandingannya. Manusia kecil, Allah maha besar. Manusia rendah, Allah maha tinggi. Manusia lemah, Allah maha kuat. Ketika kita merasa seluruh itu semua, maka sadarlah bahwa kita tidak mungkin bisa beribadah kalau tidak ditolong sama Allah. Maka kita minta kepada Allah, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah rahmatmu kepadaku. Rahmat-rahmatmu ya Allah, bukakanlah kepada kami. Karena kami gak mungkin bisa beribadah kalau gak dibantu. Ibadah itu kan seperti yang saya katakan tadi, gabungan antara batin sama apa? Lahir. Batin itu apa? Batin apa bu? Hati. Lahir niku gerakan, bacaan itu lahir. Ya, gerakan kaki, gerakan tangan, bacaan mulut niku lahir. Kita itu tidak mungkin bisa melakukan ibadah kalau tidak dirahmati, dibantu, ditolong sama Allah. Tidak mungkin. Hati. Orang itu mau melakukan ibadah kalau hatinya tergerak. Saya tanya sama jenengan bu, ada nggak orang yang rumahnya dekat dengan masjid, pengajiannya rutin tapi ratau mangkat? Ada?
Banyak. Ndi wonge kena orang mangkat ditakoni. Kenapa sih? Fisiknya sehat enggak? Sehat. Kenapa? Hatinya belum tergerak. Berarti jenengan sampai di sini padahal ada yang datang dari jauh-jauh. Itu karena apa? Hatinya digerakkan. Sinten sing gerakkan? Allah. Udah dewek, utuh. Allah yang menggerakkan. Maka kalau Allah nggak menggerakkan hati kita, nggak mungkin kita mau beribadah, nggak mungkin. Maka kita minta kepada Allah, Allah maftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu sehingga hatiku tergerak. Hati tergerak saja belum cukup. Karena ada orang yang pengen banget mangkat ngaji, tapi tubuhnya nggak bisa digerakkan. Karena apa? Karena sakit. Alhamdulillah kita yang hadir di sini hatinya digerakkan, anggota tubuhnya digerakkan sama Allah. Kita minta sama Allah. Dah. Setelah kita menjalankan ibadah, hati kita sudah tergerak, tangan kita sudah bisa digerakkan, kaki kita juga sudah bisa dilangkahkan. Apakah masih butuh rahmat Allah? Masih. Rahmat untuk apa Ustaz? Rahmat supaya ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah. Karena belum tentu. Belum tentu ibadah kita diterima oleh Allah. Kita ini hanya bisa berusaha. Kita hanya bisa berupaya. Adapun hasil akhirnya itu di tangan Allah. Maka kita butuh rahmat Allah. Kita bisa masuk surga itu bukan karena amalan kita. Kita itu bisa masuk surga karena dibelas kasihani oleh Allah. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, kalian itu tidak mungkin masuk surga kalau enggak dirahmati Allah. Kalian itu masuk surga bukan dengan amalan kalian. Kalian masuk surga itu karena belas kasihan dari Allah. Makanya jangan pernah bosan minta rahmat kepada Allah. Jangan pernah bosan minta supaya disayang dan dikasihani oleh Allah. Sehingga ketika kita masuk masjid itu jangan sombong. Jangan apa? Sombong. Kita merasa, saya berangkat ke masjid, tetangga saya enggak berangkat ke masjid. Saya ngaji, tetangga saya enggak berangkat ngaji. Jangan sombong. Karena kita berangkat ke masjid, kita ngaji, itu karena kita dibantu sama Allah. Itu saja. Bukan karena kita hebat, bukan. Bukan karena Masya Allah kita ini imannya luar biasa, bukan. Kita bisa berangkat ke masjid, kita bisa sholat, kita bisa baca Quran. Itu murni karena bantuan dari Allah.
Karena Allah berbelas kasih kepada kita, karena Allah mau membantu kita, itu saja. Ya. Maka penting sekali untuk kita selalu meminta kepada Allah agar pintu-pintu rahmatnya dibuka buat kita. Salah satunya adalah dengan membaca apa? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ini adalah bagian yang pertama dari doa masuk masjid. Ayo kita baca lagi bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillah wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ini pengajian kita hari ini, masih ada sisa waktu, silakan kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan. Baik, terima kasih Ustaz Jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah boleh membaca doa ini namun tidak menggunakan wassalamu ala rasulillah? Karena terkadang lupa Ustaz. Boleh, tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya ada orang baca cuma Allahumma ftahli abwaba rahmatik, boleh, tidak apa-apa. Jadi memang redaksinya ada beberapa. Ini saya gabungkan supaya kita semakin dapat pahala yang lebih banyak insya Allah. Ya, karena kalau kita mengamalkan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dengan bermacam redaksinya, maka peluang dapat pahala lebih banyak itu besar. Ya, karena kita dapat pahala dari doa ini, kita juga dapat pahala di doa ini, kita dapat pahala di doa itu. Ya. Jadi, tapi kalau membaca sebagiannya tidak apa-apa. Seperti kita, misal ketika sujud ya, itu kan bisa subhana rabbiyal a'la, bisa subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Itu dua-duanya ada hadisnya. Kita baca ini boleh, kita baca itu tok boleh. Tapi bagus kalau sesekali baca ini, sesekali baca itu lebih bagus lagi. Kayak suratan sholat. Kita baca kulhu falak nas terus, boleh. Tapi lebih afdol kalau kita ganti-ganti. Kita ganti-ganti. Kadang kulhu, kadang falak, kadang nas, kadang ina atau ina, ya. Itu tok. Ya tambahi. Kadang ikra, kadang apa? Al-balad, kadang an-naba. Itu lebih bagus lagi. Ya, silakan. Baik, terima kasih Ustaz Jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah wanita haid yang aman dari mengotori masjid dari darah haidnya, sebab darah haid sudah tidak keluar lagi? Akan tetapi belum bersuci, apakah boleh berada di masjid untuk mendengarkan kajian atau menuntut ilmu? Jazakumullah khairan. Para ulama berbeda pendapat. Apakah boleh wanita haid itu berdiam di masjid dengan tujuan untuk aktivitas seperti mendengarkan pengajian? Ada sebagian ulama membolehkan dan banyak ulama yang melarang. Maka untuk amannya, kalau memang pengen ikut pengajian, maka sebaiknya ketika sedang haid tidak duduknya di dalam, tapi duduknya di mana? Di luar. Ya, itu lebih aman. Alhamdulillah masjid kita ini walaupun di luar banyak pohon-pohonnya, jadi bisa tetap apa? Nyaman. Ya, bisa tetap nyaman. Ya. Bahkan mungkin di luar udaranya lebih seger. Ya, jadi untuk kehati-hatian, kalau lagi haid, datang bulan, mau ikut pengajian, silahkan duduknya di luar masjid. Ya, silahkan. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Satu pertanyaan terakhir Ustaz, di luar tema materi yang disampaikan. Ustaz, apabila terjadi perbedaan penentuan awal bulan Zulhijjah antara Saudi dengan pemerintah setempat, maka pelaksanaan puasa Arafah kita nanti mengikuti waktu Saudi ketika haji sedang wukuf atau mengikuti tanggal di waktu negara setempat Ustaz. Jazakumullah khairan. Ini juga permasalahan yang masih diperselisihkan oleh para ulama.
Sebagian ulama mengatakan yo patokannya Saudi, karena Arafahnya di mana? Di Saudi, bukan di Indonesia. Sebagian ulama yang lain mengatakan enggak, patokannya itu tanggal 9. Tanggal apa? 9. Dan penentuan awal bulan antara satu negara atau satu wilayah dengan wilayah yang lainnya itu berpotensi untuk berbeda. Sangat besar potensinya untuk berbeda. Karena bulan itu kadang terlihat di sebuah wilayah, di wilayah yang lain yang jauh itu belum terlihat. Dan Nabi SAW itu memberikan arahan supaya kita menjadikan patokan munculnya bulan, terlihatnya bulan sebagai patokan menentukan awal bulan. Jadi itu dua pendapat di antara pendapat para ulama. Kalau saya insya Allah mengikuti apa yang ditetapkan di negeri kita. Ya. Toh juga puasanya bisa dari tanggal 1 sampai tanggal apa? 9. Ya. Sehingga kalaupun di sini masih tanggal 8, di sana sudah tanggal berapa? 9. Yo, insya Allah kita sudah puasa kok. 8 puasa, 9 puasa. Jadi pakai pendapat manapun insya Allah mudah-mudahan tetap dapat keutamaan dari puasa Arafah. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, menurut segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.